Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya. Apakah sehat semuanya? Sehat, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada, Bu. Siapa, Nak? Ruri. Ruri kenapa dia? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Demam? Ya, semoga Ruri cepat sembuh dan kalian juga dijaga kesehatannya. Di sini cuaca sekarang ini agak-agak ekstrim ya. Jaga kesehatannya, minum vitamin. Ibu mau menanyakan dulu kesepakatan kelasnya ini. Bagaimana kesepakatan kelasnya? Apakah masih mengingat? Yang pertama apa kesepakatan kelasnya? 3 kali diberi? Iya. Kemudian yang kedua, menjaga? Iya, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, tidak merusak? Iya. Yang keempat, menjauhi? Iya, tindakan bullying. Kemudian yang kelima, menjalankan? Iya, pinter. Kemudian yang keenam, menerapkan? 5S. Apa itu 5S ini ya? Iya, mudah-mudahan semuanya kesepakatan kelas itu bisa kalian lakukan setiap harinya ya. Oke, Nak. Di sini Ibu akan membagikan ya kartu yang akan kalian tuliskan emot dari perasaan kalian sendiri. Ibu mau tahu ini perasaan kalian secara personal ini bagaimana ya. Nah, di situ ada kartu kosong ya. Ini ada kartu kosong. Kalian gambar emoticon. Tahu ya emoticon ya yang biasa kalian gunakan mengungkapkan perasaan hati kalian ketika chat ya. Kalian gambar emoticon dari perasaan kalian sendiri. Ya. Oke, emotnya diangkat ke atas semuanya. Ya, diangkat ke atas, saling tunjukkan dengan temannya masing-masing. Oke. Emotnya ditunjukkan ke atas. Iya, namanya Bernadia. Namanya Isabel. Ada yang emotnya sedih. Nah, ada yang ceria, senyum, happy. Ada yang sedih, berbagai macam emot ya. Ada yang flat ya, biasa aja cemberut ya. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini ya, Ibu meminta kalian menyiapkan dirinya memulai pembelajaran pada hari ini. Ya. Oke. Duduk bersandar di tempat dudukmu. Duduk bersandar. Regangkan semua otot-ototnya. Tangannya ditaruh di atas pahanya. Oke, pejamkan matanya. Pikirkan, ada nilai positif yang ada di dalam dirimu. Yang bisa membawamu ke dalam kesuksesan. Baik. Oke, terima kasih. Dibuka matanya. Tepuk tangan buat semuanya. Bagaimana? Ada perasaan lega enggak?
Bagaimana yang tadi yang merasakan sedih tadi? Bagaimana perasaannya? Apakah mulai bisa senyum? Bagaimana? Apakah sudah bisa senyum, Nak? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Sudah siap, Bu. Bagus. Jadi pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita mau membahas mengenai operasi matriks. Jadi tujuan pembelajaran kita, kalian semua, peserta didik, mampu melakukan operasi matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian matriks, dan juga melakukan transpose matriks. Itu pertanyaan pemantik. Bagaimana kalian menuliskan suatu bahan kue? Ya, membuat kue tart. Kira-kira bagaimana membuatnya jika kamu membuat 3 kue tart yang berukuran berbeda? Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris dan yang ditulis menurun disebut kolom. Yang semua anggotanya terletak di dalam suatu tanda kurung. Oke. Penjumlahan matriks, ya. Jika diberikan matriks A, misalnya anggotanya AIJ dan matriks B, anggotanya BIJ, maka A tambah B menjadi suatu matriks C. Contohnya, ya, lihat. Jadi kalau untuk penjumlahan matriks, anggotanya di baris 1, ini baris ya, Nak, ya. Tadi katanya bilangan yang mendatar namanya baris, yang menurun dikatakan kolom. Nah, jadi ini baris, dia berada di baris 1, kolom 1. Untuk penjumlahan, dia harus dijumlahkan dengan angka posisi yang sama di matriks berikutnya. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1. Kemudian dijumlah 3 tambah 5, 8. Begitu juga, ini berapa? Berapa? Iya, 7 tambah 4? 6 tambah 7? Begitulah dia. Terserah, ordonya 2 kali 2, 3 kali 3. Ya. Kemudian, kita lanjut. Untuk pengurangan, sama saja seperti penjumlahan tadi. Ya, sama saja seperti penjumlahan tadi. Caranya, oke? Udah paham, Nak? Ada yang belum paham? Di sini ada perkalian matriks. Untuk perkalian skalar, ya. Perkalian skalar. M A, B, C, D. Jika dikalikan dengan bilangan, satu bilangan, itulah katanya perkalian skalar 2M. Maka 2 ini dikalikan ke setiap anggota yang di dalam. Kali ke A, B, C, D. Untuk perkalian skalar. Kemudian, untuk perkalian matriks. 2 matriks, dia bisa dikalikan jika ordo matriks yang pertama, misal M kali N, ordo matriks kedua N kali P. Maka, kolom di matriks pertama sama dengan baris di matriks kedua. Itu baru boleh dikalikan. Ini sifatnya ya, Nak, ya. Ya. Syarat perkaliannya, ya. Kemudian untuk transpose, ya. Hanya tinggal memindahkan posisi. Baris menjadi kolom. Iya. Yang tadinya dia misalnya baris 75 jadi kolom 75 ke bawah. Yang tadinya mendatar jadi menurun. Oke, sudah paham? Kira-kira ada pertanyaan, Nak? Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan tugas kepada kalian. Mana tugas ini dikerjakan di dalam kelompok. Kemarin kalian
dalam pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan asesmen diagnostik, ya. Di mana asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kebutuhan belajar kalian. Untuk kelompok kalkulus, Ibu sebutkan nama kelompoknya, kelompok kalkulus. Dia ada Tasya, Grace, dan Nita Ramadhani. Ingat ya. Kemudian untuk kelompok geometri, ada Chelsea, Cindy, Philip, Tiara, Oktaviani. Oke. Kelompok fungsi, diingat ya, Senaya, Ruri, Mahadewi, Rizkyana, Mona. Kemudian untuk kelompok peluang, ada Rehan Sanjaya, Frey, M. Rizky, Boy, dan Marcel. Oke. Untuk kelompok trigonometri, ya, ada Iren, Raisya, Resya, Esther, Anggikasi, dan Kezia. Kemudian di kelompok vektor, ada Raja, Steve, Niputu, Jeheskiel, Dahlia, Fataya, dan Laura. Untuk kelompok aljabar, Stephen, Eko, Kasih, Grace, Mariati, Bernadia, Isabel. Nah, jadi Ibu minta kalian bergabung di kelompoknya masing-masing agar bisa kita melakukan aktivitas selanjutnya. Ayo nak, bergabung nak. Dalam kelompok masing-masing yang udah Ibu bagikan tadi. Dijaga kekondusifannya ya nak ya. Oke. Coba dilihat dulu soalnya. Diidentifikasi soal yang ada sama kalian. Ya. Coba dilihat. Apa aja di situ soalnya? Soal mengenai penjumlahan matriks. Terus pengurangan matriks. Terus perkalian skalar. Terus ada transpos matriks, ya, perkalian matriks, transpos matriks. Oke, Ibu harap kalian bisa mendiskusikannya. Kalian juga bisa mencari dari PPT, boleh dipakai laptop Ibu, boleh. Ya, cari informasinya dari laptop Ibu juga boleh, ya, dari PPT. Video dari YouTube juga boleh, dan dari buku paket yang sudah ada pada kalian, ya, dari buku paket juga boleh. Oke, silakan dikerjakan nak. Sudah ada yang perlu PPT-nya nak? Oke, nah, jadi untuk kelompok kalian, karena kelompok kalian mau menunjukkan dengan warna ya, nah harus hati-hati. Nah, dirapatkan aja. Nah, nggak apa-apa, di sini aja nggak apa-apa. Ayo tulisnya. Min 4, min 1, 3, min 6, tambah min 1, 4, min 5, 12. Yuk, jumlahkan min 4 tambah min 1. Oke, kelompok kalkulus Ibu lihat ini mereka sudah bisa ya mandiri ya. Sudah bisa. Jadi kelompok kalkulus diselesaikan secara mandiri. Nanti akan melaksanakan tutor sebaya. Tutor sebaya sama temannya ya. Ibu lihat ini sedang asik-asiknya. Ada yang sedang suntuk-suntuknya supaya nggak terlalu flat atau jangan sampai nggak fokus ya. Nah, kita akan melakukan ice breaking. Boom, clap, pen. Boom. Clap. 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 Boom. 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 Clap. Clap,
Boom. Boom. Pen. Oke, coba angkat dulu siapa yang dapat. Oke, hebat. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Mana kelompok ini sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah selesai, Nak? Oke, kelompok lain? Bagaimana, Nak? Sudah bisa penjumlahan pengurangan tadi Ibu lihat sudah bisa ya? Perkalian ya. Coba yang kelompok kalkulus satu orang ke sini, Nak. Perkalian. Diajari aja, Nak, kawannya ya. Boleh ditanya, Nak, sama temannya. Ya. Grace. Oke, lanjut lagi dengan penjumlahan matriks atau pengurangan. Siapa yang bisa? Siapa yang mau, Nak? Yang mau presentasi? Oke. Kelompok apa namanya, Nak? Kelompok fungsi. Perkenalkan, kami dari kelompok fungsi ingin mempresentasikan hasil diskusi penjumlahan matriks dari ordo 3x3. Perkenalkan, saya Rizkyana Putri sebagai moderator. Dan rekan saya, perkenalkan saya Senaya Desgracia Barus. Perkenalkan, saya Mona Rosaulina Samosir. Dan saya Mahadewi Sayular. Itu anggota dari kelompok fungsi. Selanjutnya saya akan mengasih kepada pembicara Senaya untuk menjelaskan penjumlahan matriks dari ordo 3x3. Kepada Senaya, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penjumlahan matriks pada ordo 3x3. Nah, yang tadi kan Iren sudah menjelaskan matriks ordo 2x2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan matriks ordo 3x3. Sama seperti cara yang tadi, kolom pertama kita kalikan dengan kolom yang kita tambahkan dengan kolom yang pertama juga di matriks B. Dan kolom yang kedua kita jumlahkan dengan kolom yang kedua di matriks B. Kolom ketiga di matriks A kita kalikan dengan kolom ketiga dijumlahkan dengan kolom ketiga di matriks B. Oke, langsung saja. Minus 4 ditambahkan dengan 1, hasilnya berapa, teman-teman? Minus 3. Oke, pintar. 2 ditambahkan dengan 2, hasilnya? Kita kerjakan yang kolom dulu ya, teman-teman. 1 ditambahkan dengan 3, hasilnya? 1 ditambahkan dengan 1. 1 ditambahkan dengan 3. 3 ditambah dengan 2. 3 ditambah dengan 0, hasilnya? 4 ditambah dengan 4. 2 ditambah dengan 1, hasilnya? 3 ya, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya dari penjumlahan matriks ordo 3x3. Sekian penjelasan dari saya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Oke, ada perkalian 2x2 nanti tensi ya? Oke ya? Oke, sekian dari kelompok fungsi. Kami ucapkan terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada kelompok kalkulus. Pada kelompok kalkulus, Nak.
Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menjelaskan soal operasi matriks yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini dikasih soal, seorang ibu ingin membuat kue dengan 3 jenis kue. Untuk membuat kue 1, kue 2, dan kue 3 diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Nah, pada kue 1 diperlukan bahan-bahan 5 butir telur, 550 gram tepung, dan 4 ons gula. Pada kue 2 dibutuhkan 4 butir telur, 500 gram tepung, dan 3,5 ons gula. Pada kue 3 dibutuhkan 3 butir telur, 450 gram tepung, dan 3 ons gula. Nah, di sini kita disuruh membuat model matematika dari masalah ini dengan menggunakan matriks. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat model matematika dari masalah ini, kita harus mengubah nih setiap ons gula diubah ke gram. Nah, kan bisa dibilang 1 gram itu sama dengan 10 ons. Sama dengan 100 gram. Nah, jadi setiap ons gula dikali dengan 100 untuk menghasilkan gram. Nah, 4 ons dikali 100 berapa teman-teman? 3 ons gula dikali dengan 100 berapa? 3 ons gula dikali 100 sama dengan? Nah, di sini kan udah sama-sama gram. Si tepung sudah gram dan si gula juga sudah gram. Kita tinggal buat nih model matematikanya. Kita sudah bisa membuat. Nah, kita bilangkan kalau si telur sama dengan X. Nah, berarti nilai dari X adalah 5 butir telur, 4 butir telur, dan 3 butir telur. Nah, kita bilangkan kalau tepung adalah si Y. Nah, berarti nilai dari si Y adalah 550 gram, 500 gram, dan 450 gram. Nah, kita bilangkan kalau si gula adalah Z. Maka nilai dari Z adalah 400 gram, 350 gram, dan 300 gram. Demikian penjelasan dari saya. Ada yang ingin bertanya? Nah, kenapa setiap ons gula harus diubah ke gram? Nah, untuk membuat model matematika, kita harus sama ini. Kalau kita mau buat semuanya ke ons, berarti yang setiap di gram harus diubah ke ons. Nah, kalau semuanya itu mau di kilogram, setiap onsnya harus diubah ke kilogram. Apakah Iren mengerti? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sekian presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Dengan antusiasnya setiap kelompok mau mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan semangatnya dan teman-teman yang lain juga ada yang menanggapi, ada yang bertanya. Semuanya kerjasama yang baik. Semuanya saling antusias ya, fokus ya. Oke, jadi tadi ya ada temannya bertanya. Kenapa harus diubah ke ons? Kenapa harus diubah ke gram? Seperti itu ya. Ya, kalau dia ada gram, ada ons, ada kilogram, maka harus disatukan semua, harus sama ya. Kalau ons ya ons semua, kalau gram ya gram semua ya. Kilogram ya kilogram semua. Oke? Sampai sini sudah paham? Ada yang masih bertanya? Ada yang masih kurang paham? Sudah paham? Oke, Ibu mau menanya dulu sedikit mengenai hari ini kesimpulan ya. Untuk penjumlahan matriks, maka harus dijumlahkan dengan ordo yang sama. Jika ordonya berbeda, apakah boleh dijumlahkan? Tidak. Kalau dikurangkan boleh? Tidak. Perkalian skalar ya, tadi sudah ada adu cepat ya, mana yang lebih cepat dengan memilih angka ya. Kalikan semua angka terhadap setiap anggota di matriks. Nah, perkalian matriks tadi temannya sudah ada ordo 2 kali 2 jelaskan dengan pakai sticky note berwarna. Ya. Sudah paham? Paham. Sudah paham? Paham. Kemudian transpose harus diubah dari baris ke kolom. Oke, semuanya tugas-tugasnya tadi LKPD setiap masing-masing
boleh dikumpulkan sama Ibu. Kemudian dituliskan di buku catatannya kesimpulan pembelajaran hari ini. Di pertemuan selanjutnya Ibu akan kumpulkan ya. Ibu akan periksa di pertemuan berikutnya. Oke, sini nak. Oke, boleh dikumpulkan? Oke, dikumpulkan ke sini nak. Sudah semua? Oke, Ibu mau menanya dulu ya. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah kalian lebih suka digabungkan dengan kawan dengan kebutuhan belajar yang sama atau individu aja? Bagaimana menurut kamu? Siapa namanya, nak? Stephen, Bu. Iya, Stephen apa, nak? Stephen Agung, Bu. Ya, bagaimana pembelajaran metode seperti ini? Apakah kamu lebih memahami materinya atau lebih baik individu aja? Lebih baik seperti ini, Bu. Lebih baik seperti ini. Iya. Kalau kamu tidak diberikan materi atau tidak perlu dipresentasikan, apakah kamu paham? Paham sendiri atau harus dipresentasikan, nak? Harus dipresentasikan, Bu. Harus dipresentasikan juga ya, supaya semakin paham ya. Bagaimana dengan diskusi dengan tutor sebaya dari temannya tadi? Apakah menurut kamu hal itu bisa membuatmu semakin paham? Ya, Bu, semakin paham, Bu. Oke. Itu perwakilan dari teman kita tadi ya, nak ya. Oke, baiklah. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengecek ya, mengenai kesimpulan hari ini sudah dicatat di buku catatannya. Kemudian, Ibu juga akan memberikan materi dengan metode seperti ini mengenai determinan dan inverse matrix, baik ordo 2x2 dan ordo 3x3. Begitu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Semoga materi hari ini bisa diserap, diterima oleh siswa-siswi Ibu, dan Ibu juga akan memberikan aplaus bagi anak-anak Ibu yang hari ini sudah berkonsentrasi, sudah berusaha maksimal ya mengerjakan LKPD ini tadi, ya nak ya. Terima kasih kerjasamanya, terima kasih buat konsentrasinya. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Siang.